Goyan, nilai Lin Siwang bagus. Kau dibohongi olehnya. Paman Su, paman tahu Siwang dapat nilai berapa? Memangnya berapa? Paling cuma 300 sampai 400. Orang dari pelosok desa mana bisa pintar. Sial, boleh meremehkan aku, tapi jangan provinsi Sanhe. Kami bukan daerah pelosok, cuma tidak punya universitas tunggulan. Kamu apa? Aku... Oh, kakiku kesemutan. Aku ceroboh, terbawa emosi, aku takut. Maafkan aku provinsi Sanhe, kampung halamanku. Siwang, coba katakan, berapa nilaimu sebenarnya? Benar-benar mau dengar? Sebenarnya aku dapat 7. Ternyata kepala sekolah Ziyi yang menelpon. Sebenarnya aku dapat... Ziyi memang sangat berbakat. Setiap kali gurunya yang langsung menelponku. Halo? Bisa dengar suara aku? Kita kan sedang makan. Kau keluar dulu untuk menjawabnya. Kenapa kau bicara begitu? Keluarga kau kan tetangga kita bertahun-tahun. Apa yang tidak enak didengar? Benar begitu kan, Gal? Ya, benar. Halo? Bisa dengar aku bicara? Paman Su sungguh luar biasa. Hari ini kebetulan kan pesta perayaan Ziyi. Bagaimana kalau pakai loudspeaker dan dengarkan bersama? Halo, Pak Kepala Sekolah? Halo, Pak Kepala Sekolah? Halo, Tuan Su. Aku tidak bisa menghubungi istrimu. Jadi terpaksa menelponmu. Nilai ujian simulasi Ziyi kali ini adalah 541 poin. 3 poin di atas nilai minimum sarjana. Wah, Pak Kepala Sekolah, ini kabar baik. Dari nada suaramu, kupikir Ziyi gagal dalam Aku ujiannya. punya pertanyaan yang cukup serius yang ingin aku tanyakan padamu. Ziyi memberitahuku bahwa Lin Siwang tinggal di rumahmu sebagai kerabat jauh. Apakah itu benar? Aku harus memahami dengan jelas tentang siswa Lin Siwang ini. Siwang? Apa dia membuat masalah lagi? Kepala sekolah ini adalah keponakan kepala kantor pajak. Aku tidak boleh menyinggungnya. Benar, dia berasal dari daerah terpencil. Jadi perilakunya mungkin sedikit bermasalah, Kepala sekolah. Jika dia melakukan sesuatu yang tidak baik, tolong beritahu aku. Akan aku didik dengan baik. Apa yang kau bicarakan? Kau tidak dekat dengan Lin Siwang? Ya, dia cuma kerabat jauh. Dia bukan hasil didikan keluarga Su. Keluarga Su menjelek-jelekan dia di depan orang luar seperti ini, dan dia sama sekali tidak keberatan. Apa kau tidak mengetahui kondisi sebenarnya dari Lin Siwang? Pada hari pertama Lin Siwang mendaftar, Ziyi memberitahuku bahwa prestasi akademisnya berlakunya buruk. Tapi dalam ujian simulasi, dia mendapatkan 719 poin, peringkat pertama. Betul juga, keluarga Su mempunyai kualitas pendidikan seperti ini. Ziyi tidak mungkin dapat nilai serendah itu. Kau tidak tahu kalau aku punya murid unggulan. Posisi wali kepala sekolah tahun ini sudah pasti. Aku ingin kamu membujuknya untuk pindah ke kelasku. Tapi sayang sekali, Mana mungkin begitu? sebaiknya didik Ziyi dengan baik. Kalau bukan karena dia menjelek-jelekan Siwang, aku pasti sudah jadi wakil kepala sekolah. Hancur sudah. Hancur semuanya. Aku mengandalkan 3 anakku untuk membangun koneksi dengan kantor pajak. Sekarang hancur semuanya. Selanjutnya, ini urusan keluarga kalian. Kami tidak ikut campur. Bu, aku belum kenyang. Ayo duduk dulu. Siwang. Siwang sini, kemarilah sebentar. Aku sedang makan, bicara saja aku dengar. Ini tidak mungkin. Bagaimana kau bisa sepintar itu? Kau pasti curang. Kau boleh meragukan kepribadianku, tapi kau jangan meragukan nilaiku. Meski aku berikan semua bukuku, bisa mendapatkan nilai sepertiku. Aku Bukankah kau tidak punya uang untuk les tambahan? Bukankah kau sibuk bekerja dan tidak fokus belajar? Itu benar. Makanya aku belajar mati-matian, mencari guru, memanfaatkan setiap waktu luang, dan tidak menyia-nyiakan waktuku untuk belajar. Maafkan aku, kakak. Aku tidak tahu kakak sehebat ini. Aku hanya mendengar dari orang lain. Ternyata dibandingkan dengan keuntungan, aku sama sekali tidak berarti. Kakak, maafkan aku. wajahku. Kak Suar! Aku mau tampil wajahku.
Tanyakan saja pada adik kesayanganmu. Bukankah semua ini gara-gara dia? Kak Suar, maafkan aku. Ini semua salah. Saya juga tidak sengaja. Benar. Kau tidak bersalah. Ini semua salahmu. Kenapa melibatkanku? Apa hubungannya? Kalau kau tidak sembunyikan nilaimu, kalau kami tidak mengira nilaimu buruk, mana mungkin jadi begini? Apa kau tidak apa-apa? Apa di tubuhmu ada semacam saklar? Apa kau robot? Kak Suar, maafkan aku. Aku sudah menuduh kakak tanpa alasan. Akulah yang melukai wajahmu. Ini bukan salahmu. Jangan menyalahkan dirimu. Tidak, ini semua salahku. Semua salahku. Ji! Jangan terlalu emosional. Maafkan aku. Maafkan aku. Kalau soal ujian bahasa Inggris adalah memperkenalkan sebuah pertunjukan bagus kepada teman asing, maka aku punya bahan yang sangat bagus. Seorang anak angkat tidak puas hanya menindas nyonya asli, tapi juga ingin menggunakan botol untuk mengancam kami semua. Kalau aku harus membantu seseorang, aku hanya akan membantu Lin Siwang, orang yang pantas diinvestasikan. Bukan nyonya palsu yang sudah diberi banyak sumber daya tapi tetap tidak bisa berkembang. Ya, sudah cukup. Jangan memancing Ji Ye lagi. Kakak, maafkan aku. Nak, semangat ya. Luka Suar cukup parah. Suyi, cepat bawa dia ke rumah sakit. Aku juga ikut. Siwang, maafkan ayah. Hari ini ayah baru sadar mengabaikanmu selama ini. Siwang, kau adalah anak kandung ayah. Jadi, maafkan ayah ya. Tidak apa-apa. Aku tidak butuh permintaan maafmu. Tidak butuh kasih sayangmu. Aku baik-baik saja sendirian. Malah belajarku lebih efisien. Iya, Siwang. Kau bisa mendapatkan nilai yang begitu tinggi. Kemampuan belajarmu luar biasa. Pantas jadi putri kebanggaan ayah. Lalu bagaimana denganku? Bukankah ayah bilang akulah putrinya? Siwang, bagaimana pendapatmu tentang keluarga kau? Terutama Goyan. Aku perhatikan kalian begitu cocok. Kau tahu apa yang kau bicarakan? Aku masih kelas 3 SMA. Kenapa malah mendukungku pacaran? Bukan begitu maksud ayah. Maksud ayah adalah di masa depan kalian bisa mencari kesempatan untuk saling mengenal lebih lanjut. Latar belakang keluarga kau sangat baik. Semua gara-gara Lin Siwang. Karena dia, aku kehilangan kasih sayang ayah. Dan juga Kak Goyan. Dia pasti semakin membenciku sekarang. Kau masih ada perlu lain? Kalau tidak, aku kembali ke kamar. Siwang, ayah, bagaimana kalau ayah bantu pindahkan kau ke kelas peningkatan? Guru di sana. Tidak mau. Dulu aku tidak menyadari betapa menyedihkannya pria ini. Tidak kusangka, sampai sekarang dia masih ingin memanfaatku untuk mendekati kepala sekolah demi koneksi itu. Menggelikan. Aku bukan tidak bisa mempekerjakan orang. Sudah saatnya membuat mereka merasakan bagaimana rasanya tidak berdaya. Hei, Siwang, nilaimu kan cukup bagus. Hadiah apa yang paling kau inginkan? Ayah pasti akan mengabulkannya. Tinggal di asrama. Hah? Aku bilang aku mau tinggal di asrama. Belajar di rumah tidak bagus. Mengganggu belajarku. Astaga, kau ini kenapa bicara begitu? Apa kurangnya rumah kita? Di sekolah tidak ada yang merawatmu, sepi. Dan... Baiklah. Tapi setiap minggu kau harus pulang ya. Dan jangan lupa, kau adalah anggota keluarga Su. Kau adalah darah dagingku. Tidak perlu kasih sayang. Mana mungkin karena beberapa kata aku bisa melupakan semua kekesalanku. Mimpi saja terus. Siapa? Tidak dikunci, masuk saja. Ada perlu apa? Jangan kunci pintunya. Setelah aku menenangkan Ziyi, aku mau ngobrol denganmu. Baik. Pergi mencari Suzy. Dengan beberapa kata saja sudah terjebak. Memang umurku 3 tahun. Mau curhat malam-malam. Nyonya Lin. Nyonya Lin, tunggu sebentar. Tuan Muda Suar berpesan ingin bicara denganmu. Karena Ji sangat terkejut Tuan Muda Suar hanya ingin menemani sebentar lebih lama. Sudah semalaman menemaninya, tidak mengantuk ya? Besok aku ke sekolah untuk mengurus pendaftaran asrama. Aku pergi dulu. Nyonya Lin, kau benar-benar tidak sabarnya.
Jika sudah berjanji kepada Tuan Suan, bagaimana bisa dengan mudah mengingkarinya? Sungguh tidak sopan. Jika kau pergi seperti ini, orang lain lihat, apa yang akan mereka pikirkan? Oh, dunia yang gila, keluarga Su yang gila. Padahal aku pikir tadinya kepala pelayan ini orang normal. Kau tidak ingin bekerja di rumah ini lagi ya? Iya kan?